gitu ya, kayak oh ya udah gitu kayak kerayat aja gitu kan. Karena menurutku gambar-gambar yang Riot bikin tuh keren gitu. Ya kemarin aku sempat ngobrol ini sih sama temenku gitu. Kenapa apa ya, kayak orang tuh agak susah untuk improve gitu padahal si orang-orang ini lebih pintar daripada saya ya sepertinya. Karena aku nggak yang terlalu pintar. Lebih susah. Lebih susah buat improve padahal mereka tuh setauku lebih pintar daripada aku gitu. Maksudnya dalam hal kayak akademis gitu gitu. Ini buat basic banget ya. Ini aku nggak ngerti Ah, cara mikir apa-apa gitu ya. Pokoknya kayak dilakuin doang gitu. Jadi ini kayak buat basicnya banget tuh dari ini keinginan gitu. mm, Terus si ini level tujuannya sama disiplin mungkin. Nah, di awal tuh kok cuman kayak model tiga ini gitu loh. Nah, karena keinginanku ini gede banget gitu ya untuk bisa ngegambar bagus. Jadi eh apa ya, kebanyakan hidupku tuh dipakainya buat gambar gitu. Kayak hampir apa ya? Mungkin seharian di depan komputer gitu ya udah cuman mikirin gambar nih. Oh, kayak gimana ya cara bikin gambar mm, sekelas Riot gitu-gitu. Ini aku mm, belum kayak mikir-mikir fundamental belum nih. mm, Pokoknya udah kayak mantengin gambar-gambar Riot terus kayak dilihat oh ini cara dia ngasih lighting kayak gini. Bahkan dulu belum tahu soal atmosfer kayak atau apa, kayak pokoknya pas lihat gambar Riot belakangnya tuh pasti dikasih kayak cahaya yang lebih terang atau kayak fog gitu kan. mm, 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 Nah, aku nggak ngerti itu fungsinya. Ya udah kayak kasih aja gitu. mm, Sampai kamar mandi juga gitu ngelihat itu kan splash art Riot gitu kayak buat nganalisa gitu. Jadi kayak emang karena keinginanku ini gede banget, jadi waktu yang gue punya tuh emang habis buat gambar doang sih karena aku nggak ada kesibukan lain juga. Nah terus kenapa uh, gambarku bisa lebih membaik daripada yang sebelumnya tuh walaupun nggak terlalu ngerti fundamental karena si level tujuannya ini tuh tinggi gitu kan Riot kan. Jadi walaupun aku nggak terlalu ngerti fundamental cuman karena hal yang mau kutuju itu levelnya tuh tinggi makanya dia tuh kayak cukup berkembang pesat gitu ya walaupun nggak ngerti fundamental dan mm, lain-lain gitu-gitu. mm, Nah terus sih disiplinnya nih yang penting nih. Karena nggak semua orang tuh punya kayak si disiplin ini gitu loh karena kan emang nggak ada kesibukan lain ya kayak aku jarang yang apa ya berinteraksi dengan temen banget gitu dulu, mm, kayak mungkin jarang-jarang gitu ya atau bahkan kayak main game atau main sama temen tuh jarang banget gitu. Jadi aku ya udah gitu kayak disiplin gambar doang setelah berhari-hari kayak bangun tidur sih ya kayak fun gitu sih, nggak yang apa ya beneran beneran disiplin gitu nggak, tapi disiplinnya tuh yang fun gitu. mm, Jadi kayak bisa rajin tiap hari ya udah kayak ngegambar terus gitu. Nah ini tuh modal awal banget gitu lah. mm, Nah tapi nggak semua orang tuh punya yang levelnya tuh kayak aku gitu loh. Nah aku nggak tahu nih mm, kayak levelnya orang-orang tuh mereka pengennya segimana. Terus level tujuannya juga kayak apa. Terus disiplinnya mereka tuh segimana gitu. Soalnya karena dulu aku nggak ada kesibukan lain, jadi udah aku bisa nge-spend waktuku di gambar yang lama-lama gitu kan. Cuman kan mm, orang kan beda-beda gitu ya. mm, Jadi agak agak susah. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa teman-temanku tuh
dia improve-nya mungkin kayak yang secepat aku gitu ya. Walaupun kayak dalam hal akademis atau mikiran mungkin lebih pintar gitu-gitu ya. Ya itu mungkin ada problem lain lah ya yang tidak aku tahu. Kayak gitu. Nah ini buat awal banget. Nah terus karena sekarang udah ngerti, udah mental dan lain terus kayak cara mikirnya gitu-gitu. Nah ini diubah nih si tiga ini. Jadi yang pertama tuh roadmap-nya atau aduh lupa lagi namanya. Sebentar. Hmm. Nah ini aku udah mulai ingat sedikit. Mhm. Nah kita bikin sih petanya gitu ya. Atau kayak roadmap gitu. Nah ketika kita bikin si peta ini atau roadmap, kita kan udah punya tujuan kan tentunya. Kalau kayak dikasih kamu tadi pengen jadi kayak visual novel tadi. Kalau aku misalkan kayak Riot gitu ya. Nah, pas bikin tujuan ke sini, kan kita nggak tahu nih bahwa jalan yang paling bagus adalah jalannya tuh lurus gitu. Karena kita buta, nggak tahu arah, jadi udah kita pasti bakalan itu kan trial dan error gitu. Kayak Mhm, mhm, belok-belok ke sini gitu, kayak mhm. nebak-nebak sampai ke tujuan sini. Mungkin ini pakai bakal itu ya makan waktu lebih lama, tapi ya Indian sebenarnya bakal sampai. Tapi lama banget. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya goals, terus kita punya roadmap-nya juga, tapi asal-asalan. Mhm, Nah itu nggak bagus juga sebenarnya. Walaupun kita udah ada roadmap ya, itu lebih bagus daripada nggak ada. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu si roadmapnya ini tuh bener gitu, mhm. bikin yang bener. Nah cara taunya kita bener dan enggak dari mana adalah tanya ke orang. Iya, udah benar. Oh Iya. ya, tanya ke orang yang sudah apa ya ada di bidangnya misalkan kayak splash art gitu ya. Heeh. Kalau bisa ya udah tanya orang yang benar udah ngejain splash art langsung Mhm, misalkan kayak Korudi kayak atau siapa ini mhm, roadmapnya gimana ya kalau gitu. Kalau misalnya dia emang berbaik hati sih ya mungkin dijelasin ya, kalau enggak ya ya udah tanya yang lain aja. mhm, Nah, jadi make sure si petanya ini atau roadmapnya ini tuh benar gitu. mhm, Gitu ini basic research, tapi nggak apa ya, kita nggak mungkin dari awal kayak gini langsung nggak. mhm. Menurutku sangat jarang sih kayak orang udah nge-planning di awal tapi dia belum mulai ngegambar tuh. Itu kayak jarang banget sih, mungkin nanti bisa lebih apa ya, lebih susah kalau kayak gitu. Soalnya kan dari awal kan ya udah kan pikirnya kita seneng-seneng aja kan, nggak yang Mhm, seserius ini. Jadi mhm, ini kita pikirin kalau emang udah cukup serius digambar gitu. mhm, Nah terus kalau misalkan si roadmapnya nih udah oke nih, hmm, ini mungkin aku ngasih taunya nggak urut ya, cuman seingatku aja mhm, apa aja yang diperluin gitu sekiranya. mhm, Yang pertama tuh disiplin, disiplin tadi, sama manajemen time. Sebentar. Hmm. Berarti disiplinnya kan ada hubungannya sama manajemen waktu gitu ya. mhm. Nah, ini harus benar-benar diatur nih. Kalau aku dulu tuh ini ngetrack.
kegiatanku selama 3 hari atau seminggu. 3 hari itu paling minimal, seminggu oke. Nah, jadi selama 1 minggu ini, 1 minggu, aku kayak nge-track keseharian gue gitu dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bahkan kayak makan, istirahat, atau ngapain main game tuh dicatat gitu. Jadi bakal ada listnya kayak misalkan dari Senin. Jadi aku bangun dari jam 9 mungkin katakanlah. Oh, jam 9 nih bangun nih. Terus dari bangun ini ngapain nih? Oh, mungkin ke kamar mandi gitu. Kayak di jam 9:15 gitu baru ke kamar mandi gitu. Sampai sampai tidur gitu lah pokoknya kayak berhari-hari gitu. Nah, terus dari sini nih nanti bakalan dibikin lebih efisien gitu waktunya atau efektif gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak berguna sekiranya untuk tujuanku itu bakal aku ilangin gitu. Kayak misalkan, oh ternyata di hari Senin tuh main game tuh 5 jam gitu. Ya udah berarti kayak main game itu tuh, tapi ini harus bisa mikir ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa mikir itu hal itu seberapa penting, ini tuh bakal agak susah. Jadi kayak trial and error gitu modelnya. Ya misalkan main game ya. Oke, main game tuh kan buat beberapa orang tidak penting. Hmm. Nah, padahal pas kita main game ini, otak kita tuh kayak nge-refresh gitu loh. Hmm. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan ini nih kita bikin jadwal ya, Senin sampai Minggu tuh study isinya gitu kan. Kan pasti ada burnoutnya gitu. Nah, si game ini bakal ngebantu kita buat refreshing si otak kita tuh. Jadi nggak harus tiap hari tuh belajar gitu. Nah itu nggak harus. Nah untuk tahu kayak gitu kan berarti kita harus mikir gitu kan. Kayak bisa mana ngebedain mana yang perlu, mana yang apa, mana yang butuh, mana yang cuman kayak have fun doang gitu, kayak seneng-seneng doang gitu. Kalau misalkan butuh, oh mungkin aku harus butuh main game dalam seminggu seenggaknya 2 jam deh gitu. Ya udah berarti tinggal luangin hari di mana kita bisa main game 2 jam buat gitu nyimpen si apa ya energi di otak kita gitu biar nggak capek atau burnout gitu ya istilahnya. Ini penting banget soalnya kan kita gambar tuh nggak cuman sehari sebulan gitu ya. Kayak kita gambar kan bertahun-tahun gitu ya. Untuk punya disiplin yang bagus, berarti kayak kita harus pintar manage mental kita gitu. Jadi makanya kayak kenapa keluar rumah itu penting lah, kayak ngobrol atau main game. Itu sebenarnya buat otak kita tuh biar nggak apa ya, nggak capek mulah tiap hari ada part-part refreshingnya gitu. Jadi ketika hal yang fun terus uh, dipakein disiplin, itu kan udah jadi nggak fun lagi ya. Pasti bakalan capek gitu buat badan kita. Jadi alangkah baiknya tahu kapan waktunya istirahat gitu. Gitu kayak gini. Nah, terus yang ketiga ini, hmm, apa ya? Hmm, Aku mau bilang sih ini ya self awareness gitu ya. Jadi kayak tahu atau aware dengan diri sendiri gitu. Kayak misalkan kita lagi butuh apa, kita lagi ngerasain apa, kita tuh tahu gitu. Nah ini cuman ini agak susah. Contohnya kayak misalkan kita burnout gitu. Oh oke ini aku burnout, tapi aku harus ngapain ya kalau burnout gitu? Kan semua orang di internet kayak nyaranin, misalkan keluar rumah lah, main game atau apa gitu. Cuman apakah itu beneran cocok untukku gitu? Oh ternyata enggak gitu. Berarti aku tuh pengennya apa sih sebenarnya gitu? Nah ini pertanyaan agak sulit jawab dan butuh ini sih beberapa kali percobaan buat nemuin jawabannya gitu. Ternyata burnoutku tuh bisa hilang kalau misalnya aku tuh makan gitu, makan apa yang kusuka gitu. Nah untuk tahu makan apa yang kusuka tuh kan pasti nanti bakal eksperimen kan kayak keluar rumah dulu kayak jalan-jalan ketemu temen atau apa ternyata nggak hilang-hilang gitu beratnya. Terus kayak si goalsnya gitu, kayak goals ini
Misalkan kan goalsnya kan 11 arus right gitu kan ya. Cuman arus right tuh juga punya ciri khasnya masing-masing gitu. Walaupun mereka tuh ya kayak sama aja kan sih stylenya. Tapi mereka tuh punya ciri khas yang Hmm. gak dipilihin sama artis-artis right lain gitu. Misalkan kayak si siapa ya, atau Alex Flores ya sih. Iya, tahu tahu tahu. Itu kan cara dia ngerender kayak nempatin detail, terus cara dia bikin warna tuh kan beda kan sama artis-artis right lain. Oh. Jadi nah penting tuh untuk tahu kita tuh maunya apa gitu. Apakah kita pengen kasih Alex Flores lah, pengen kayak si Bocen atau si S-Band gitu-gitu. Nah kalau bisa itu tuh dideskripsiin gitu. Jadi semuanya tuh jangan ditaruh di pikiran doang. Jadi kayak dicatat. Catat nih. Oh, misalkan aku sukanya si Alex Flores gitu. Oh kenapa sih aku suka si Alex Flores? Oh, mungkin aku suka apa ya, detailnya tuh yang on point gitu. On point. Terus warnanya tuh nggak terlalu saturasi. Terus kayak brushnya masih ada kayak teksturnya gitu-gitu. Nah kayak itu dicatat, semakin kamu tahu apa yang kamu mau, semakin cepat kamu tuh kesana gitu. Karena kalau misalkan apa pengen pakai brush yang bertekstur, ya udah kan dari awal aja pakai brush yang bertekstur gitu. Walaupun orang-orang kan bilangnya brush nggak pengaruh ya, cuman buat case ini brush ya pengaruh gitu. Jadi bisa apa ya, mencapai tujuannya lebih tepat karena kita tahu gitu apa yang kita pengen sama kayak si roadmapnya ini gitu. Nah cuman kan uh, kenapa ini aware dengan diri sendiri tuh susahnya, yaitu karena aware dengan diri sendiri makanya kita nggak bisa nanya orang lain kan. Kayak masa kita nanya Hmm. aku Hmm. sukanya apa sih gitu sama Ah, orang. iya, tanya nyebelin itu. Wah. Ah, 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 ah. Ya kan. Iya, iya. Kayaknya itu agak trial dan error untuk kayak gini, makanya style kenapa orang tuh selalu berkonflik dengan style tuh sebenarnya karena ini gitu, karena dia juga nggak tahu apa yang dia mau, dia bingung. Kayak dia nanya orang, bang cara punya style tuh gimana gitu. Nah Ah, padahal iya. style tuh adalah cerminan diri sendiri gitu kan, kurang lebihnya. Iya, iya. Hmm. Ya walaupun style itu bisa itu sih, style itu bisa dibikin sih kalau misalkan kita tahu caranya gitu, walaupun kita nggak suka hal itu, ya itu sebenarnya bisa dibikin, cuman tuh pembahasan lain lah. Nah ini soal aware nih, self awareness ini emang sepenting itu untuk tahu diri kita sendiri kayak gimana, even cara kita belajar gitu. Kalau misalkan aku belajar tuh dari baca doang tuh kayaknya kurang ini deh, kurang masuk gitu di aku. Soalnya kalau ngelihat improvementku nih kayaknya dari tahun ke tahun kok nggak ada improvement gitu dari aku. Padahal aku nih ngebaca buku soal gambar nih gitu. Tapi kok nggak improve ya? Oh berarti diriku tidak cocok dengan ngebaca doang gitu. Oh terus beralih nih ke video gitu. Oke ada video, ada suara, ada gambar. Ya udah nih aku tonton gitu kan, kayak banyak banget video. Oh ternyata nggak improve juga ya. Ini Hmm. ada yang salah dengan atau kayak gimana gitu. Oh ya udah kita gimana kalau misalkan kayak ikut mentoring atau tanya orang langsung. Oh ternyata pas tanya orang langsung nih aku lebih cepat ngerti gitu. Terus aku juga bisa nanya gitu. Oh ternyata problemku tuh di sini 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 gitu loh. Kan kalau misalkan video sama baca kan kita nggak bisa nanya kan. Hmm. Nah ternyata aku cocoknya tuh belajar tuh kalau misalkan nanya langsung, nggak dari baca video atau kok baca video, baca gua atau nonton video Hmm. 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 gitu. Oh. Nah ini pentingnya tahu soal diri sendiri tuh bisa dipakai ke semua hal. Kayak bahkan even cari pasangan, kayak cari Hmm. Hmm. barang, baju gitu-gitu. Hmm. Nah makanya penting nih. Nah tapi ini agak susah karena orang ngasanya ya udah kan di skill gambar doang kan. Hmm. Jadi mereka jarang kepikiran hal ini gitu. Itu apa lagi ya? Hmm, oh ya mungkin balik ke disiplin waktu. Aku tuh dulu sempet jadi pakai
caranya anak FCD itu kalau misalkan mereka belajar konsep art tuh mereka tuh pakai apa ya sistemnya tuh. Udah kamu tau gak sih Anton? Tahu tahu tahu. Yang habis ini Tahu kan? kan? Heeh. LCD Heeh. pakai satu satu itu 4 jam atau apa gitu. Ini dari si Aku udah Yogi lupa. ya? Dari Yogi ya ini ya? Oh Bukan? iya Dari iya. Yogi. Heeh. Oh ya Ya, pokoknya aku pakai itu gitu. jadi kalau 12 jam dibagi 3 gitu atau dibagi 4 gitu ya. Dipotong Oh, gitu ya. Heeh. iya, Hmm. nah aku lupa tuh namanya Hmm. apa gitu. Entah tuh stage atau Time boxing. Nah, kalau nggak salah ya. ya, mungkin Ah, tuh ya. iya. Jadi Hmm. setiap 4 jam nanti bakal pindah belajar apa gitu-gitu. Hmm. Nah, aku dulu juga kayak gitu terus. Tapi gak bisa bertahan lama sih aku. Kurang Aku kurang kayak cocok ternyata ya. cuman, Ah, ah. cuman itu sih 2 bulan atau 3 gitu. Karena emang apa ya butuh disiplin yang bagus sih. Hmm. Eh, Soalnya dulu juga tidurku nggak nentu gitu loh. Jadi Hmm. kayak agak susah gitu. Sebentar, ini ambil GoFood. Oh iya emang. Mana botol minumku? Tanya boleh nggak? Lah, botol minumku kemana? Tinggalan kan? Sil, boleh nggak nanya sesuatu soal ini yang tadi Bang akan bahas? Cek, cek. Kedengaran nggak suaraku? Cek, cek. Halo, kedengaran suaraku? Kenapa saya? Kenapa saya? Aku mau nanya, cara kita bikin peta roadmap yang bagus itu gimana sih, Bang? Lah ini lagi dijawab sama saya. Oke, oke, oke. Soalnya baru join, Ya baru itu join, sih baru join. kalau yang masalah disiplin waktu tadi ya paling kayak cuma bertahan selama 2 atau 3 bulan gitu cuman emang bagus sih cara itu emang efektif sih menurutku sama paling yang dulu aku sering miss ya itu sih kayak buat ngehandle pikiran Hmm. jadi si mental health itu tuh dia nggak yang apa ya bisa terkontrol sebagus itu mungkin aku lebih jarang burnout gitu daripada orang lain soalnya aku bisa 2 bulan tuh di rumah doang nggak keluar kemana-mana gitu dan masih tetap oke aja gitu menurutku ya Hmm. soalnya Hmm. kalau saat yang orang lain lihat sih kurang tahu terus yang ini mungkin ini agak ini ya yang keempat nih sebenarnya tergantung mau punya atau enggak asalkan punya keinginan atau disiplin yang kuat ini tuh pasti bisa sih yang keempatnya komunitas. Hmm. Nah kenapa sih komunitas ini penting karena di sini kita kan bisa dapat itu ya banyak informasi sama diskusi kan jadi kan misalkan kita belajar sesuatu terus ada hal baru nih yang pengen kita diskusiin atau yang kita bingung deh kita kan bisa nanya ke orangnya langsung nih kayak ini bang nanya ini doang gitu-gitu. Nah karena kamu sekarang kayaknya udah cukup punya itu kan si komunitasnya gitu terus Hmm. bisa diskusi sama orang-orangnya juga menurutku tuh hal yang sangat-sangat bagus banget sih apalagi ya sekarang kayak online ya udah bisa tinggal bisa tanya orang aja gitu kan soalnya aku dulu pas waktu join Discord gitu awal-awal tuh belum nemuin orang-orang yang setujuan sama aku tuh Hmm. ya kebanyakan apa ya mereka tuh bikinnya yang misalnya anime sama kayak desain grafis gitu-gitu jadi kayak jarang banget ada ilustrator yang ngincarnya tuh splash art gitu kalau sekarang kan udah kayaknya udah lumayan cukup banyak gitu ya komunitas yang ngebahas soal itu gitu kalau Hmm. dulu kok kayak nggak ada gitu jadi ya harus itu nge-grinding sendirian gitu kayak
Art studio tuh kayak berasa susah banget dijangkau. Kalau sekarang kayak cukup mudah ternyata. Mm-mm. Tinggal tinggal berani nanya aja sih. Di komunitas ini tinggal apa ya? Hmm, ya sebenarnya tinggal jadi orang yang ini sih penasaran gitu. Penasaran akan sesuatu. Jadi jangan takut untuk nanya gitu ya. Misalkan ada siapa itu yang jago gitu, Korudi lah atau apa. Nah tentunya bertanya dengan cara yang sopan. tidak Mm-mm. tidak asal nanya PPPP ko gitu. Kalau gambar itu kalau gambar itu gitu. Heeh. kan kan jadi Heeh. ilfil ya nanti ke Iya. reading. Nah, nah ini emang tapi salah satu komunitas ini jadi apa ya? Kadang kayak jadi drama dan lain-lain emang kadang sumbernya tuh dari komunitas gitu sebenarnya bisa jadi kita sendiri atau emang komunitasnya dari awal toksik. Mm-mm. Nah itu dengan apa ya kita berpikir secara logis ya harusnya tahu mana yang apa salah dan kalau misalkan kita beda nih ya kita ternyata di kumpulan itu tuh toxic tuh adalah hal yang biasa gitu. Ternyata kita tidak terlalu toxic atau mungkin sebaliknya kayak kita yang toxic tapi tongkrongan itu nggak toxic gitu. Saya ini toxicnya Mm-mm. misu-misu gitu ya, bukan toxic yang Mm-mm. gimana-gimana. Ternyata kita nggak cocok nih, jadi ya udah gitu nggak perlu maksain diri kita buat join di sana gitu. Ya udah tinggal nemuin orang yang cocok aja gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu, cuman orang-orang tidak mengerti basic itu, jadi makanya kayak sering banyak drama. Iya. Hmm. Nah gitu-gitu tuh. Hmm. Ya paling kayak ini sih keempat ini gitu. Tapi si penasaran ini menurutku salah satu yang ini ya bisa ngebikin aku sejauh ini juga mungkin. Soalnya penasaranku tuh ya gitu kan kayak aku pakai buat nanya-nanya orang-orang gitu walaupun kadang tidak dibalas tapi ya udah kan bisa nanya orang yang lain sama mungkin kalau sekarang kayak orang merasa apa ya yang nggak punya duit gitu-gitu merasa gambar tuh agak kita susah dapat informasi yang bagusnya gitu tapi Mm-mm. kalau misalnya kita cukup penasaran dan kita kayak sering menjelajahi internet gitu ya Mm-mm. Mm-mm. menurutku sih semua hal itu tuh kayak bisa terjawab gitu soalnya kebanyakan aku tuh belajarnya ya udah modal searching sama dari YouTube itu doang. Mm-mm. Jadi aku dulu ya nggak pernah ngambil course gitu. Aku ngambil course tuh ketika aku udah dapat kerjaan gitu. Ya karena nggak punya duit juga sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau ada duit kayaknya bakal beli kon. Mm-mm. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada orang alasan kayak oh, ini informasinya ya harus bayar atau apa tuh menurutku sih apa ya dia belum apa sepenasaran itu untuk mencari tahu informasinya gitu. Mm-mm. Kayak gitu sih mungkin. Kalau si roadmap nih, sih sebenarnya bahasanya agak panjang ya, karena bakal ngebahas fundamental dan lain-lain. Mm-mm. Tapi ya sekiranya kamu udah cukup tahu lah ya, fundamental di gambar apa aja, jadi nggak Mm-mm. perlu dijelasin gimana. Kalau waktu itu gue tanya Mas Rizky ada 7. Kalau dari pendapat lu ada apa aja? Gitu. Ada 7 7 tuh fundamental. 7 tuh apa? 4 2 1 ya. Yang 4 pertama tuh waktu itu diskusi sama Mas Rizky ya. Hmm. Basic form, terus perspektif, terus komposisi. Waduh, satu lagi lupa gua. Nah, habis itu value, color, habis itu terakhir design. Ntar gue catat lagi dulu. Satu lagi, oh catatannya hilang lagi. Aduh, hilang catatannya. Iya, begitulah. Satu lagi lupa gue deh. Iya, iya. Komposisi, Oh, heeh. karena aku dia nggak yang belajar secara formal gitu ya, jadi aku jujur nggak tahu kayak mengklasifikasikan ininya Nah, sebagai apa. Kayak kalau misalkan siluet gitu. kalau dari lu nya aja itu Oh, menurut lu aja tanpa ada landasan apapun gitu. sama sih harusnya Sama sebenarnya. ya, Coba sama ya. aku, tapi coba aku tulis yang aku tahu. Siluet,
terus basic form, anatomi. Nah, kayak gesture nih, apakah dimasukin ke anatomi juga atau gimana? Aku juga nggak tahu sih. Tapi harusnya dia satu kesatuan gitu. Oh ya, kayaknya gestur deh. Iya, iya, iya. Lupa Nah, gua. terus komposisi, perspektif, hmm, tinggal lagi, hmm, kayak proporsi. Nah, ini harusnya tuh ya jadi satu, jadi kayak anatomi, gesture, proporsi mungkin bisa jadi satu, cuman aku tulis yang aku ingat aja. Ah, Terus color, value, lighting, terus sama rendering ya. Ya ada berapa nih? 4, 4, 8, 9, 10, 11. 11. udah ada 11. Oke. Ah, Lighting. nah, ya itu saya tapi nggak tahu ya, karena tadi aku nggak yang akademisi banget sebenarnya. Hmm, Jadi kayak anatomi, gestur, proporsi, basic formnya apakah baiknya disatuin atau kayak gimana aku juga mm-mm, nggak terlalu tahu. Cuman dia apa ya, soalnya fundamental tuh mereka kan ada cabangnya lagi ya, misalkan komposisi gitu. mm-mm, Komposisi kan nggak cuma satu, jadi komposisi ini bercabang kayak kemana gitu. Misalkan eh, kadang aku main istilah-istilah sendiri yang tidak tidak mm, publik tahu gitu, kayak misalkan komposisi buat main fokus gitu, terus komposisi buat supporting, terus kayak tangent gitu-gitu. Terus komposisi yang kayak big, medium, small gitu-gitu mm. sebenarnya masuknya ke supporting gitu sih. Nah, kadang gue punya kayak grup-grupnya sendiri gitu yang tidak orang pahami mungkin. Hmm, Kayak gitu sih. Jadi nggak tahu sih apakah si part-part ini tuh bisa digabungin ke anatomi satu atau kayak slot, apakah bisa digabungin ke value atau enggak gitu-gitu. Gitu sih. Tapi saranku sih ikutin Mas Dikis segi ya. hmm. Mas Rizky juga sumbernya kayaknya reference Mark Brunet sih, ya. Soalnya Mark Brunet 7 Kayak gitu. juga. Iya, pokoknya itulah gitu. Hmm. Hmm, ya, oke. Gue bahkan nggak ada desainnya tuh. Hmm. Oh, anatomi yang keempat. Iya, 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 anatomi. Hmm. Apa basic form, perspektif, komposisi, anatomi, value, color, design, ya. 4, 2, 1. Ah, Hmm. eh, Dan Indian juga kan sebenarnya kepisah gitu kan, tapi mm-mm. Indian ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi Iya sih, dia semuanya bakal saling nyambung sih, bener. kayak siluet ya. Siluet bisa Enggak. dipakai ke anatomi gitu. Komposisi Hmm. juga bisa dipakai ke anatomi. Hmm. Ya gitu-gitu sih. Oke. Oke, berarti roadmap pertama adalah fundamental yang kuat. Itu udah obviously lah ya. Kenapa? Sorry. Untuk peta pertama yaitu fundamental kuat gitu ya. Oh, enggak. Nah, Dia enggak. tujuannya yang jelas. Oh, tujuannya dulu baru require Oh, apa? tujuan Fundamental yang difokusin tuh nilai-nilainya apa jelas baru gitu. gitu. Berarti Dan fundamental. harus benar petanya. Jangan sampai salah. Hmm. Ya berarti bukan bukan belajar semua fundamental tapi belajar fundamental yang dibutuhkan untuk sampai tujuannya gitu ya. Nah, Ini belum ke prakteknya gitu sih Hanson. Jadi kayak masih ngebahas cara berpikirnya gitu. hmm.
Kalau kayak udah praktek tuh beda lagi sih. Hmm. Hmm. Oh ya, sama yang Hmm. level tujuan, level goals nih penting ya buat setinggi mungkin gitu. Kayak misalkan aku tuh punya temen, dia tuh suka anime gitu kan. Hmm. Terus goalsnya dia tuh menurut dia tuh bagus gitu. Padahal kayak menurut tuh bisa lebih bagus lagi gitu. Soalnya si goals ini tuh kalau bisa dinilainya tuh bukan seberapa bagus, tapi seberapa bagus sih fundamental yang diimplementasikan gitu ke gambar tujuannya ini. Kebayang gak ya? Gimana gimana? Diulang dulu. Ah. Jadi temanku kan punya itu kan Ah. kayak referensi artis goalsnya tuh mau seberapa gitu. Nah tapi Hmm. menurutku tuh kayak kurang aja gitu. Nah kurangnya di mana? Kurangnya tuh dinilai dari si fundamentalnya. Kalau misalkan splash art dia kan emang butuh fundamental yang tinggi gitu ya. Hmm. Jadi otomatis ketika kita punya goals yang tinggi, walaupun kita nyampe setengah nih, belum nyampe tujuan akhir ya, Hmm. kita bakal udah apa ya jago gitu loh. Jagonya ya tau lah daripada yang mungkin katakanlah goalsnya cuman segini doang gitu ya tingginya. Hmm. Terus dia nyampe setengah doang, kan jauh nih perbedaannya dari sini ke sini jaraknya. Nah, si bagus atau enggaknya tujuannya itu dinilai dari si fundamentalnya. Jadi bukan seberapa bagus gambarnya, tapi seberapa baik fundamental yang dipakai ya. Kalau misalkan kayak katakanlah di anime gitu ya. Hmm. Um, aku tuh kayak ada artis anime. Nah ini sering banyak ku lihat di artis anime. Kadang kalau misalkan mereka bikin titik fokus tuh nggak bisa yang sebagus orang-orang yang bikin kayak splash art atau apa gitu loh. Mana ya dia ya? Di Twitter kok lelet gini sih? Ada apa dengan Ini Twitter? lagi dipakai AI-nya. Mungkin ya. Edit gambar. Katakanlah ini gitu sebagai contoh. Oke gitu mungkin buat orang ini kayak bagus gitu, tapi secara fundamental ini Hmm. masih banyak banget yang bisa diperbaiki gitu kan nanti titik fokusnya gitu. Ini kayak ngeganggu gitu. Ini nggak jelas titik fokusnya mau kemana, semuanya tuh detail gitu baik. Oh, Oh, oke. ini detail, ini detail. Jadi secara fundamental dia kurang bagus itu buat nentuin titik fokusnya. Heeh. Kayak gitu. Berarti ini nggak oke gitu atau enggak kayak materialnya. Nah, kebanyakan problem orang yang apa ya tujuannya ke anime tuh mereka nggak yang oke itu di material karena di anime kan dia simplifikasi materialnya ya. Jadi Yes, pas yes. Hmm. kayak bikin ini baju atau material yang lain tuh dia nggak kelihatan beda gitu si materialnya. Jadi kayak sama gitu kayak si goldnya di sini harusnya kalau misalkan dia kayak emas yang nyata gitu ya yang dipakai orang dia harusnya reflektif banget gitu. Hmm. Hmm. Nah, walaupun
kayak kita belajarnya realis gitu, tapi kan di anime kan simplify. Nah pas kita tahu realisnya kayak gimana, terus bisa nge-simplify pasti jadinya lebih bagus gitu, karena kita tahu basicnya apa gitu kan, mana yang materialnya besi harus kelihatan semengkilap apa, yang enggak tuh harus segimana gitu. Nah kebanyakan orang yang kuliah dari teman-temanku sendiri sih, kayak mereka goalsnya tuh menurutku kurang tinggi. Jadi kalau bisa sih cari misalkan anime gitu ya, nggak mau yang realis gitu, tetap pengen anime. Ya Hmm. udah cari aja artis anime yang emang dia jago banget gitu, sejago itu. Kayak cari artis anime siapa yang paling jago gitu. Ya udah itu tinggal diikutin gitu. Misalkan si Mugun tuh atau siapa kayak anime yang terkenal siapa? Banyak sih, banyak banget. Ah, kayak Iya, Mika Picasso misalkan iya tahu. Kazo. Nah terus artis-artis kayak gini tuh si tujuan ini apa ya, dia tergantung konteks sih, makanya kenapa kok tadi kayak apa ya bilang harus bisa mikir gitu, karena kalau misalnya kita nggak tahu konteks tuh pikiran tuh jadi apa ya, kalau benang tuh kayak kusut gitu. Kayak misalkan kita referensinya Mika Picasso gitu ya, nah tapi tujuan kita tuh pengen jadi artis industri. Iya, padahal itu sangat stylized. Iya, Hmm. Nah sebenarnya nggak masalah stylenya sih, tapi di fundamental iya. atau yang dia pakai di gambarnya gitu, kalau misalkan nanti ini ke bawah gitu, cara dia coloring kayak gini, saturasinya tinggi banget, dan lain-lain. Nah kan kalau studio kan dia nitik beratnya ke adaptasi style gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya kita cuma bisa satu style ini nggak belajar si fundamentalnya, nah itu kurang sesuai gitu sama studio. Nah ini Hmm. konteks nih. Jadi kalau misalkan kita pengen ke studio, ya sebisa mungkin belajarnya fundamental gitu. Cuman ketika kita pengen jadi artis yang individu gitu, kayak udah bisa berdiri sendiri, Hmm. ya udah ini belajar kayak punya si Mika Picasso ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang salah gitu, karena sesuai, karena dia pengen gitu kan, kayak sendiri aja gitu, nggak ikut studio atau apa. Nah, ini makanya konteks ini sekali lagi ini penting banget. Nah konteksnya kamu belajarnya buat apa dulu nih, kalau misalnya emang buat diri sendiri terserah gitu ya, ya udah gitu, nggak perlu kayak apa, kayak belajar fundamental nggak perlu gitu, misalkan ya udah kayak have fun aja nggak apa-apa gitu. Dan artis yang kayak gini nih, yang dia mungkin punya followers banyak, pengikut yang banyak, em, kadang mungkin secara fundamental dia tuh oke, tapi alangkah oke lagi kalau misalkan dia tuh ngerjain kerjaan klien gitu. Apalagi buat studio game gitu ya, karena studio game itu tuh dia mengacunya tuh ke fundamental banget gitu. Jadi nggak yang terlalu estetika gitu loh. Kalau misalkan si Mika Picasso ini atau katakanlah siapa ya, ya pokoknya artis yang followersnya banyak deh kayak gue sih gitu misalkan. Nah kadang mereka tuh lebih titik beratnya tuh ke estetikanya gitu loh. Jadi pas ada gambar yang kurang oke gitu secara fundamental kayak misalkan Willow, di sini gak ada fans Willow kan, saya takut dihujat nanti. Hmm. Ah, Semua suka. misalkan ini gitu kan kayak secara anatomi mungkin masih ada beberapa part yang bisa dikoreksi gitu, Hmm. kayak oh ini keterbacaan kakinya ini kurang gitu, ini kakinya kok cuma kelihatan satu doang nih, yang satunya ini kemana gitu. Nah Hmm. keterbacaan kayak gini kalau misalkan kayak kita studio gede kayak contohnya Riot, problem-problem kayak gini tuh udah tersingkir dari awal gitu. Jadi pas kita ngelihat gambar artis panutan kita tuh, jadi dia bener nitik berartinya tuh ke fundamental gitu, bukan ke estetika. Jadi makanya kenapa pilih artis yang cocok buat tujuan kamu tuh penting gitu. Jadi sekali lagi tergantung konteksnya gitu. Kalau Hmm. misalkan pengen ke industri ya, kayak misalkan aku ya, harusnya berarti pilih yang nitik beratnya ke fundamental gitu. Cuman kalau buat yang kayak sendiri gitu-gitu, ya kayak Willow, terus Mika Picasso nih it's okay gitu buat diikutin.
Nah, tapi sekali lagi cari yang paling bagus gitu ya. Kayak, kayak misalkan artis di game paling bagus siapa sih, paling terkenal gitu. Ya udah langsung direct ke situ. Kalau misalkan nggak suka stylenya, yang gue saat coba cari style yang alternatif yang lain, tapi make sure dia orang yang paling jago gitu di hal itu. Kayak gitu sih terkait si tujuan ini. Si goals ini penting banget sih. Nah, kalau misalkan goals kita segini doang, ya kalau misalkan kita nyampe setengahnya, ya berarti skill kita kurang kurang cukup oke gitu kan. Soalnya kalau goalsnya tinggi, nyampe setengah pun udah jago gitu. Ya begitulah. Kenapa? Maksa. Ini. Oh, boleh, boleh. Ya, kok ini Boleh. aja, kok kirim di Zoom. open chat aja. Kok kirim di open chat aja aman. Kenapa? Kenapa bang? Kok kirim di open chat. Oh iya, siap. Thank you bang. Hmm. Thank you bang, thank you. Tadi mau dihapus gak bang? Enggak. Ya itu sih. Palingnya ya kalau bisa dinilai secara fundamental si goalsnya ini. Kalau misalkan dia cuma bagus doang, tapi secara fundamental masih banyak yang bisa diimprove, mending coba cari yang lain gitu yang lebih jago. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, Hansen? Oke. Itu garis lurusnya itu menurut lo apa? Isinya apa? Oh gini, Nah, aku pun tidak tahu sebenarnya. enggak buat lo aja. Karena, Lo kan yang udah oh, sampai nih. Track back ke belakang tuh. Garis lurus tuh apa? hmm, jujur kayak sekarang sih aku ini sih sedang ada di fase bingung gitu nentuin si arah tujuan. Karena aku ada di ambang sebenarnya apa ya, pengen berhenti gambar dan enggak gitu. Kayak aku udah cukup muak banget sih bikin dengan gambar. Udah cukup lama kayak ya mungkin nge-spend itu ya 5-4 tahunan gitu kayak ya sekitar 4 tahunan lah Hmm. di gambar dan aku sesering itu menggambar. Jadi kalau misalnya kalian tanya aku lagi ngapain ya lagi gambar, gak ada jawaban lain kan, selalu selalu gambar. Jadi emang udah sampai itu. Nah ini dari itu ya manajemen waktuku, kepakainya manajemen waktu cuma buat gambar doang gitu, bukan untuk hidup sebagai manusia gitu ya. Harusnya aku ngasih apa ya, hal yang sewajarnya manusia lakukan gitu. Jadi nggak cuma gambar doang, tapi kayak bersosialisasi lah, have fun, main game, main sama temen. Apalagi kan temen agak gini ya. Kadang kita nggak tahu kapan dia bakal cabut dari tongkrongan dan tidak kembali lagi. Betul, betul. Harus di respect itu. Jadi emang harus ya mungkin ya habisin waktu yang cukup aja sama temen itu, nggak perlu yang berlarut-larut ya. Khawatir cabut nanti nggak ada kesempatan main lagi ya. Ya Iya. jangan kayak gitu juga gitu. Yang cukup aja. Kan teman kalian nggak ada sama kalian sampai kalian nikah punya anak ya. Iya, teman sih ganti-ganti sih pasti. Ya pakai yang tahu Oh berarti cukupnya aja lah berarti gimana. itu bagian salah jalannya tuh. Lu terlalu Uh, gambar doang gitu ya. ya menurutku kurang kurang apa ya, kurang cocok dengan kode kayak yang sekarang ku terima tuh. Jadi apa ya, mungkin karena tekanan di kerjaan juga ya. Jadi aku berasa kayak gambarnya bukan sesuatu yang have fun gitu, kayak ya udah kayak bahkan gambarku udah apa ya, udah nggak bisa mikirin yang estetika itu gitu. Mungkin aku nyebutnya sih kayak gitu. Soalnya kalau misalkan bikin sesuatu tuh ya udah aku bikinnya tuh nggak ada improvisasi apa-apa gitu. Soalnya kalau Hearthstone tuh dia tuh udah punya desain 3D-nya sendiri gitu kan. Nah biasanya itu tuh desain 3D yang udah lama gitu.
Jadi harus kita improve salah shape design atau apa. Nah biasanya pas improve shape design kita tuh kayak nyari apa shape-nya yang kayak artistiknya gimana, kayak feel-nya tuh dapat banget tuh. Nah untuk mencapai apa ya, kayak ngasih tahu si feel-nya, aku tuh beneran apa ya, kayak kayak habis aja gitu di situ. Kayak udah nggak bisa mikir sekreatif itu. Oh, nggak Hmm. seneng Pak, Kak, pas ngebangin kayak estetika ciri khasnya sendiri gitu, Bang. Bukan nggak seneng sih, lebih kayak ke pressure, entah ke pressure atau apa gitu ya. Jadi kayak nggak tahu sih, kayak ide kreatifku tuh kayak hampir nggak ada, kayak semuanya tuh cuman jadi apa ya, Oh, harus muscle di memory atau oh, kayak misalkan thumbnail ya, aku tuh punya apa ya, karena aku biasa bikin thumbnail tuh biasanya banyak gitu ya, walaupun disuruh ngirim sketchnya tuh dua doang gitu, tapi aku bikin thumbnail tuh bisa 6 gitu atau 8. Nah itu tuh semua tuh sebenarnya fundamental yang diulang-ulang aja, gak ada yang apa ya, improvisasi baru tuh, itu tuh jarang banget di aku, karena mungkin karena udah beralih ke efisiensi aja gitu ya. Jadi yang penting ini jadi kerjaan, digaji, udah Hmm. kayak gitu. Jadi kayak eksplorasi hal baru tuh agak susah di skillku yang sekarang. Mungkin kalau misalnya udah naik skill bisa lebih explore lagi gitu. Jadi itu sih. Jadi aku sedang ada di ambang berhenti gambar dan tidak gitu. Nah ini suatu pilihan yang harus ku ambil gitu, entah nanti keputusannya berhenti atau tidak ya, ya udah gitu. Soalnya kalau saya masih pengen butuh duitnya ya, ya pasti bakal menggambar. Ya tidak sesimpel itu kalau udah jadi kerjaan utama ya. Iya. Kan kecuali saya anak orang kaya ya, saya berhenti Ya, kapan aja. tidak sesederhana Hmm, itu. Nah, kayak gitu sih. Nah ini harus mutusin nih, kalau misalnya oke aku pengen ya udah nyari duit, berapa gambar buat nyari duit doang, mungkin bisa jadi si skillku nge-stuck di sini aja nih, dia nggak bakal ada improvement lagi ke atas, karena si penasaranku tentang gambar kan udah hilang nih, karena aku udah nggak enjoy lagi kan, udah nggak se-enjoy itu gitu gambar. Kayak sisi kreatifku pokoknya udah nggak yang seada itu sih, jujur. Nah aku kayak perlu rehat gambar gitu sebenarnya. Kayak pilih akhir-akhir ini aku ini udah ya. mulai sering main game. Oh, Kayak itu, jadi kalau misalkan ditanya Hansen tadi ini sinyal yang lurus, ini sinyal apa, iya, isinya aku apa jujur ya? gak tahu sih, karena emang si goalsnya udah hilang, karena aku dulu Heeh. ke splash art keren gitu, cuman semakin kesini splash art tuh bukan jadi hal yang keren lagi gitu loh. Kayak aku malah punya ini apa ya, kesukaan yang lain lagi yang keren, misalkan gambarnya nggak kayak splash art gitu, karena aku berasa splash art udah overrated ya. nah nah aku sih aku kira aja ini cuma di pikiranku doang, nah ini bakal kalau misalnya aku bisa ngelewatin fase ini, mungkin bisa jadi aku dapat ciri khas gitu di diriku, ah, mungkin aja gitu. Jadi ini style yang apa ya, ya udah karena udah ngelewatin satu stage tertentu, jadi nanti bakal kayak punya stylenya sendiri. Nah mungkin dari situ tuh bakal apa, ke unlock lagi tuh mungkin skill-skill yang apa yang lebih spesifik lagi, nanti belajarnya apa, kayak contohnya si siapa ya, si Joshua, kalian tahu Joshua nggak sih? Ya, jadi suara file. Nah, Johannes, Ya, Johannes Baswedan. tahu tahu tahu. bukan. Ya si Oh, Joshua bukan. Rafael tuh, Heeh. kita screenshot aja art stationnya biar yang nggak tahu ini kebayang. Nah kalau misalnya kalian lihat gambar ini, sebenarnya simpelnya style itu tuh dia cuma ngulangin fundamental yang sama gitu. Jadi walaupun kita ngerti fundamental, kayak arah lighting dari sini, ini arah lighting dari sebelah sana, nanti jadinya kayak gini. Nah, tapi kita tuh nggak pakai semua knowledge-nya itu. Kita tuh cuma ngulangin beberapa knowledge yang sama untuk kedapetin hasil yang serupa. Contohnya si Joshua. Soalnya dia tiap kali gambar monster buat ngeoptimalin si kualitas dia pasti ngasih lighting dari atas gitu.
Ini juga ada dari atas. Ini juga ada dari atas. Kalau misalkan kamu ngecek gambar dia semua kayak part-part yang naga kayak monster atau apa, pasti like-nya tuh dari atas. Nah, karena apakah dia nggak bisa bikin lighting dari bawah? Belum tentu. Mungkin bisa-bisa aja, tapi dia tuh nggak sebagus yang lightingnya tuh dari atas. Nah, jadi sebenarnya si style itu dia cuman pengulangan doang dari fundamental-fundamental yang kita spesifikin gitu. Kayak misalkan kita spesifik pengen lightingnya dari atas aja nih. Berarti udah kita gambar lighting yang dari atas aja gitu. Nanti hasilnya tuh pasti kurang lebih konsisten. Nah, tapi ini nggak terjadi di lighting aja. Ini terjadi kayak di rendering juga. Kalau misalkan rendering part-part yang bersisik tuh kayak gini gitu rendernya. Ya udah dia tinggal diulang aja nih dari sini ke gambar sini tinggal diulang aja. Cara dia bikin sayap 1 sama sayap 2 nih nggak beda jauh kan. Sayapnya sayap sama. Oh, nah itu sebenarnya terjadi pengulangan di situ. Jadi style tuh sebenarnya pengulangan. Kenapa tadi aku bilang style tuh bisa dibikin? Ya itu karena sebenarnya cuma pengulangan fundamental aja. Jadi untuk mencapai di titik ini tuh, ya dia bisa ngejelasin gitu. Ini style dia tuh kayak gimana sih? Dia tiap pakai midtones atau shadow tuh dia ngepick saturasi itu seberapa. Nah itu tuh bisa dijelasin semua. Atau enggak, ketika kalian lihat gambar yang di direct sama si Joshua, pasti stylenya tuh Joshua banget. Hmm. Karena dia apa ya, artis kayak ini tuh kayak mereka udah punya pakemnya sendiri gitu soal si apa selera mereka kayak gimana. Jadi pas kalian ngelihat artis yang didirect si Joshua ini gambarnya mirip Joshua ya jangan kaget karena emang si seleranya ya pakai selera si Joshua kan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi Udah, nggak serah itu ya, dijawab 1, 2, 3 sampai end goal ya. Garis lurus itu ya. iya. Tidak serah itu ya. Ah, Oke. Boleh cerita gak, guys? Hah? hmm? Cerita. Apa-apa? Iya, tadi ketemu orang gay. Si anjing. Oh. Kirain Enggak, apaan? bercanda. Heeh. Serius. Tadi kan habis nonton video, kayak judulnya sih kayak gimana sih cara maksimalin studi ya? Gitu. Soalnya aku baru-baru ini kayak bingung kan, kayak studi yang bener nggak ada. Tapi yang cocok buat gue gimana ya? Gue nyari tahu kan. Ternyata kayak fundamental studi aja tuh not enough buat improving art kan. Ternyata tuh ada yang namanya master studi. Jadi kayak kita analisis karya orang dari awal kayak fundamental terus dijadiin kayak stylist, gimana cara seniman tuh nyampein estetika mereka lewat fundamental yang udah dikuasai gitu. Yang real tadi sih sampelnya yang ku tonton kayak environment alam-alam gitu, kayak ngebentuk shape estetika gitu dari fundamental. Kalau real case buat kayak anatomi tuh kayak head yang udah dipaham estetika tuh S-band udah termasuk belum, Bang? Maksudnya gimana tuh? Kayak gimana ya? Eh S-band tuh udah di kategori nemuin estetikanya sendiri atau masih kayak expert fundamental gitu? Gimana ya nyampeinnya? Aku bingung anjir. Hmm, sebenarnya kalau misalkan apa estetika sendiri kayak style sendiri tuh sebenarnya sih nggak ada ya. Kalian tahu lah sih quote-nya kayak apa nothing new under the sun gitu-gitu. Ah, ah, Cuma tuh udah ada idolnya masing-masing kayak si S-Band tuh menurutku dia punya ini kok idolnya sendiri tapi eh Indian lambat laun ya bakal apa ya kecampur sama apa ya visual dia yang sebelum-sebelumnya gitu. oh.
Jadi makanya tercipta hal baru. Tapi itu sebenarnya dari hal-hal yang apa ya, yang udah ada, tinggal digabung gitu. Aku nggak tahu sih itu menjawab pertanyaan kamu atau enggak. Berarti kayak hasil hasil ini ya, hasil apa ya, hasil yang bertahun-tahun yang lalu kayak emang mau nggak mau ya emang termasuk masuk ke kayak sekarang aja. Kayak gitu kah? Ya, bisa jadi kayak gitu. Kadang, ya ini kenapa tadi aku harus apa ya, bilang kayak harus bisa ngedeskripsiin apa yang disukai ya. Nah tuh biar tahu gitu. Ini sebenarnya kita sukanya apa gitu. Jadi pas kita nyoba satu hal ternyata nggak suka, tapi sebenarnya tuh nggak, bukan nggak suka semuanya, tapi nggak suka beberapa hal doang. Ya, misalkan, Maksudnya apa? Aku tadi kayaknya belum masuk loh pas itu. oh, ya jadi kalau misalkan apa, pengen belajar yang efektif gitu-gitu, salah satunya tuh harus tahu apa yang disukai gitu ya. Misalkan Hahaha. suka yang warna saturasinya tuh tinggi gitu-gitu. Hmm. Kayak Mika Picasso gitu. Oh ternyata pas dicoba, pas kita praktek ini, kita tuh nggak suka gitu sama style saturasinya tinggi kayak punya Mika Picasso. Oh tapi ternyata kita tuh bukan nggak suka semuanya, kita nggak suka beberapanya gitu. Oh, ternyata kita nggak sukanya tuh gara-gara gambarnya tuh rame gitu. Oh, kalau misalkan gambarnya nggak rame tapi apa, warnanya tetap saturasi, itu oke di kita. Nah pentingnya buat kita sadar hal itu tuh itu. Iya, aku suka gimana flow Mika aja tapi nggak suka warnanya. Nah itu tinggal dikumpulin aja terus cobain deh tuh. Iya ya. Tapi berarti aku dulu tuh sesat sesat cara analisis. Kayak main ngecap gitu, kayak main ngecap, aku gak suka ini. Gitu. Oh, hmm. Sama-sama. Oh, Ya, ternyata benar juga, ternyata tadi splash art kan ya fundamentalnya tuh harus tinggi kan, kayak estetika nggak terlalu perlu dikuatin gitu. enggak itu dua-duanya sih. Oh, Estetika sama fundamental itu dikuatin. oh. Oke. Ini pertanyaan yang saya kumpulkan selagi mendengarkan tadi. Jadi, Soalnya biar nggak moto. hmm. Itu time trackernya lu bikin di mana? Excel kah? Nggak ada sih, ya udah kayak Manual aja gitu. hmm, kira-kira aja. Oh, kirain pakai app gitu. Ya udah. Jadi detail per 15 menit gitu ya? Ini ke sini gitu ya. Oh, enggak sih kalau aku perpindahannya tuh kan 4 jam sekali kan pindah itu tuh Hmm. hal baru tuh. Nah cuman kalau misalkan kayak kapan waktu belajarnya tuh pakai yang Pomodoro tuh loh. Oh, Pomodoro itu ya. Ya, Oke. gitu. Jadi nge-track. Terus kedua, kalau artis favorit kan banyak nih gitu. Yang satu ini pilihannya mungkin 10 gitu. Oh, Apa cara cara lu nih untuk nentuin kayaknya ini aja deh, ini dulu deh gitu kan. Pilih satu ini dulu kan. Karena nggak mungkin kan langsung dua gitu karena akan bentrok ininya belajarnya gitu. nah buat awal-awal pas bagusnya sih emang itu ya apa, tujuannya satu artis doang gitu. Cuman kayak sekarang gitu aku nyarinya tuh hal yang dipunyai satu artis ini ke artis lain gitu loh. Jadi hal yang aku suka gitu. Misalkan ini aku share stage. Screenshot tadi. Nah, itu style yang ku kumpulin gitu. Ini cuma artisnya tuh beda-beda tapi dia punya feel yang serupa yang ku pengen. Ya, misalkan si feel-nya tuh dark gitu ya. Jadi dia bukan apa, feel-nya tuh yang clean, yang kayak ceria gitu-gitu loh, enggak gitu, tapi yang kayak dark kayak gitu. Terus ini sebenarnya kayak ada tekstur-teksturnya.
Cuman kalian gak bisa lihat di sini karena ngeblur. Kayak gitu. Terus materialnya tuh ya feel-nya kayak realistik gitu. Jadi kumpulin aja. Kalau misalnya ada banyak artis sih, ini kamu nanyanya kayak stylenya beda-beda semua gitu nggak? Eh, enggak beda banget. Cuma misalnya kalau konteks gue artis anime, karena gue ngejalan kan visual novel nantinya kan gitu. Jadi gue Mm. suka art style-nya ini, art style-nya artis A, B, C, D gitu. Nah, eh, kalau dari lu tuh, kalau nentuin banyak pilihan gitu kan, nggak mungkin langsung lebih dari satu dipelajari kan, karena rendernya artis A sama Oh. rendernya artis B kan akan berbeda. Jadi kalau berbarengan tuh akan jadi bingung aja kan gitu. Hmm. Nah, kok untuk nentuin satu yang terbaik tuh, yang terbaik artinya yang diprioritasin pertama ya, bukan belajar itu doang ya, gitu. Lu tuh itu gimana? Gitu. Itu sebenarnya cukup gampang dan Cukup gampang ya? basic banget iya. Cari yang paling disuka Oh iya sih. dari semua Iya. artis Itu tersebut. itu juga ukuran gua sih. Iya. Iya. Nah, soalnya harus dicobain dulu kan. Nah, Heeh. dicobainnya yang mana yang kita rela banget buat nyoba pertama yang paling paling disuka. Ya, paling disuka ya. Oh, saya yang paling suka. Cobain aja. Kalau Terus jelek baru pindah. ya kalau nggak bisa-bisa baru pindah ya. Oh, Oke, ketiga, kalau lu checklist lu untuk nanya ke yang sepuh gitu, misalnya kayak Korudi gitu atau siapapun lah yang senior gitu. hmm. eh biar nggak nyebelin tuh gimana? Biar pertanyaannya tuh Nah, sopan dan bagus itu. Definisi lebih detailnya tuh gimana? Gitu. Karena gue bagus. jujur tegang sih nanya Korudi. Oh ya. Iya. Oh. Eh, yang pertama tuh sopan. Set. Sopan, sopan lebih lebih spesifik lagi apa gitu. Nah, Apa ini itu? kok kalian harus sering lihat ini Coki Pardide kalau klarifikasi. Ah, Oh ini iya, ini Coki. beneran ya. Iya, Coki, Coki, Kenapa? Coki. Nggak Coki karena Coki jujur apa dia kan sering membuat masyarakat ini Heeh. sama dia. Tapi dia masih ada karirnya kan sampai sekarang. Nah itu Iya, iya. bukti bahwa public speaking dia beneran bagus. Nah, jadi pakai aja kata-kata yang kayak mohon maaf kok kalau misalkan mengganggu waktunya gitu. Heeh. Saya mau nanya gitu. Nah, mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya saya ingin bertanya kayak misalkan apa gitu pertanyaannya. Nah, pas nanya kalau bisa eh yang kita tanya itu dia bisa langsung jawab kayak iya atau enggak gitu. Atau dia biasa bisa langsung jelasin gitu ya. Jadi lebih mudah bagi dia yang buat ngejawab tuh kayak nggak perlu banyak effort gitu lah. Jadi kayak misalkan oh ini kok aku punya eh, apa? Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya kok Rudi gitu. Selamat siang, saya ingin bertanya. Saya punya gambar nih, kok ini kira-kira warnanya saturasinya udah bener atau enggak ya gitu. Nah, itu kan pertanyaannya spesifik kan, warna saturasinya udah bener atau enggak ya. Dia kan tinggal jawab ya dan tidak. Hmm. Nah, beda kalau misalkan kita jawabnya eh ini warnanya udah bener belum ya kok gitu. Nah, kalau misalkan kamu nanya kayak gitu, dia pasti jawabnya agak agak lebih panjang kan karena dia bakal agak jelasin ya dikit gitu lah. Kayak oh ini kalau saturasi kayak gini, kalau enggak tuh kayak gini gitu. Katakanlah kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Tapi ini ya, pertanyaan tuh memang harus spesifik kalau bisa, tapi nggak semua pertanyaan harus spesifik. Jadi kalau misalnya kita lagi bingung, kan orang bingung mana tahu ya Iya. apa yang pengen ditanya apa gitu. Dia Heeh. merasa gambarnya aja ada yang salah gitu. Heeh. Atau nggak apa-apa kalau misalkan kalian nanya, ya udah nih kira-kira ada gambarku yang perlu diperbaikin gitu nggak ya kok gitu. Soalnya aku kurang tahu gitu mana part yang bisa aku improve. Kayak gitu nggak apa-apa, nggak terlalu spesifik. Hmm. Ya. Terus apa ya? Di bawahnya, misalnya kan udah nanyain gitu kan. Di bawahnya kalian tulis aja kayak ini nanti kalian bisa ide persimpel atau diperhalus bahasanya. Jawab aja
kalau misalkan udah ada waktu luang gitu. Nah, kalian bisa persimpel bahasa ini ya. Kayak gimana? Nah, ketika kalian udah ngasih disclaimer, ini disclaimer tuh penting banget kalau nanya sama orang. Jadi pas kalian di-spill di internet, kalian tidak akan salah. Kalian bisa membela diri. Hmm. Nah, jadi jawab aja kalau misalkan udah ada waktu gitu. Berarti kalau dia bakal jawab ketika udah ada waktu. Kalau misalkan si orang tersebut sebel katakanlah, terus kalian di-spill di internet, nah kalian nggak bakal kena judge sebanyak orang tuh. Ya orang kan tahu kan kalau misalkan kamu udah ngasih disclaimer kayak, oh kok jawab aja kalau waktu luang. Berarti kalau misalkan nggak luang ya nggak usah dijawab gitu. Kayak gitu kan. Jadi seorang tersebut tidak akan bisa mempermasalahkan pertanyaan kalian gitu. Sama kalian di awal kan, mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya gitu. Jadi kalian sudah minta maaf itu berarti sopan. Orang Indonesia suka kesopanan ya. Akan agak susah di cancel kalau udah sopan. Ya, betul, betul. Oh, teknik. Ya, jadi kalian bisa lihat klarifikasinya Coki pada dia cara bahas tata bahasa yang dia pakai, kalian bisa dipakai itu buat bertanya ke orang dan apa ya? Jadi kayak tadi kurang lebih kayak sopan, spesifik gitu, sama kasih disclaimer gitu. Sekarang kalian boleh dia boleh jawab pas lagi ruang doang atau apa? Boleh kalau misalkan dia boleh jawab atau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dia masih sebel dengan itu, berarti ada yang salah dengan orang yang kalian tanya itu gitu. Jadi idola tuh apa ya? Ya kalian kan idolain kan karyanya kan, bukan orangnya kan. Jadi terlepas orangnya kayak gimana ya, ya udah. Ya. Sama yang kedua, ini bukan untuk orang yang ditanya tapi lebih ke kalian sendiri gitu. Jangan jadi orang baperan. Jadi gini, kita kan nanya tuh pakai chat ya. Kadang gitu ya, mungkin kadang bisa nanya langsung di voice chat gini ya. Nah, tapi ketika pakai chat gini, tata bahasa tuh kalau bisa tuh yang bagus lah tahu gitu. Kata-kata ini artinya apa gitu. Kayak misalkan maksudnya jangan baper di situ kalau misalkan si artisnya tuh nggak jawab gitu ya. Jadi pas kalian tanya panjang lebar, oh terus si artisnya nggak jawab nih. Terus kalian sakit hati gitu kan, oh nih, oh kemarin tanya si ini kok nggak jawab gitu ya, parah banget gitu. Yang kalian tanya kayak si Rosdra atau siapa itu yang followersnya jutaan ya nggak bakal dijawab lah, orang dia juga nggak lihat. Terus terlepas dari dia lihat atau enggak, kayak misalkan dia emang apa ya, emang tingkah lakunya jelek aja gitu si artis yang kalian suka, kayak kalian dipisuhin atau oh sorry ya jangan ganggu dulu gitu. Nah kalian gak usah baper ketika kalian dibilang oh, kayak jangan ganggu dulu gitu ya. Ya karena itu wajar gitu, karena kayak artis-artis yang jago biasa tuh mereka sibuk. Jadi ketika kalian dikasih apa ya suatu informasi, sorry ya nggak bisa jawab dulu gitu. Ya udah, kalian tinggal tanya ke artis lain tuh. Nah kalian nggak usah ada apa ya kayak permasalahan, oh nih si artis ini nggak ramah nih atau apa gitu. Nah itu menurutku nggak perlu ya, karena ketika dia bilang nggak sibuk ya dia nggak ada maksud jahat gitu sebenarnya untuk menolak kalian gitu. Atau mungkin dia menolak tapi secara halus, intinya dia nggak mau belum bisa atau nggak mau ngebalas, ya itu terserah dia, itu kan hak dia gitu ya. Nah itu kalian nggak usah ada perlu kayak buat ngerasa apa ya dijolimi atau apa. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat balasan atau dibalas yang kurang menyenangkan ya udah gitu, kayak nggak perlu untuk dibesar-besarkan terus kayak nge-hate si artisnya kayak gimana. Ya sebenarnya nggak perlu, karena apa ya, untuk ngejudge orang dari beberapa kata dia tuh ada menurut kalian kayak ngebuang kesempatan untuk kenal dengan dia gitu lebih dalam gitu aja sih menurutku. Jadi ya jangan terlalu baper kalau misalnya kita dibalas sesuatu yang tidak mengenakan atau dicuekin ya. Tinggal tanya ke artis lain, karena kan artis nggak cuma satu doang. Jadi kalian bisa tanya kayak yang banyak, mungkin dari salah satu banyak tersebut kalau ada yang cocok sama kalian gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau ke Rudy pasti dibalas sih. Nggak tahu ya.
Dan Rudi Siswanto. Mm-mm. iya, Bang. iya. Oh, Bang. kemarin aja kok abis itu nge-DM minta gambar dia. Hmm. Bayangkan se-annoying apa aku. Minta gambar. Mm. Nah sama, ini ya jangan terlalu sering ya. Nah, kalau misalkan si artisnya lah emang sibuk banget gitu. Nah kalian mungkin bisa apa ya, kalau misalkan kalian pengen nanya sering, kalian bisa disclaimer di awal kalau misalkan ini aku sering nanya nggak apa-apa ya gitu. Mm-mm. Nah kalau misalkan dia jawab oh ya nggak apa-apa, nah berarti kalau misalkan kalian sering nanya terus ternyata si artis itu sebel, berarti salah si artisnya karena Mm. dia udah bilang nggak apa-apa kan. Nah kalian kan menerima Mm. informasi bahwa nggak apa-apa nih, nanya banyak. Itu kalau Mm-mm. misalkan si artisnya sebel ya berarti salah artisnya gitu. Mm-mm. Ya kadang orang problem itu suka nggak enak. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa tapi dia sebenarnya sebel kalau ditanya banyak. Nah itu kita juga katanya, cuman kita ngambil aja apa informasi yang dia kasih ke kita gitu. Jadi kalau misalkan dia Eh, bilang, salah artisnya tuh artis yang ditanya. iya ya, Oh ya. artis yang ditanya. Oh, padahal udah "Hah, konsen, tapi malah nggak jadi. Oh iya, gitu. pas Oh. sebel sendiri gitu. Dia itu aneh ya Heeh. artisnya. Karena dia Mm. udah bilang nggak apa-apa kan. Ya Mm. berarti nggak apa-apa nanya banyak. Nah soalnya kalau misalkan dia bilang, oh kayaknya aku bakalan sibuk gitu. Jadi dan ya tuh kalau misalkan kalian dijawab kayak gitu ya berarti eh, dia emang lagi sibuk atau nggak mau pengen ditanya aja gitu. Nah itu Mm. sama kayak aku kadang DM artis gitu ya, karena aku ada problemnya tuh nggak cuma fundamental ya, kadang kayak soal mental. Mm. Kayak nanya, kau pengen nanya ini nih kayak gitu-gitu, terus ya artinya jawab, oh sorry ya aku lagi nggak bisa ditanya soal kayak gini deh gitu. Mm. Kalau misalnya pengen nanya soal apa fundamental ya nggak apa-apa, ya artinya nggak apa lagi nggak ada tenaga buat ngejawab pertanyaan yang kayak menguras energi mental gitu-gitu. Nah itu oke okay aja, nggak apa-apa gitu. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Sama jangan lupa bilang makasih ya guys ya. Iya. Kayak udah dijawab. Ya masih banyak atas itu sudah meluangkan waktunya. Karena kalau misalnya kalian sibuk, waktu tuh terasa seperti apa ya, Nah, mahal gitu. waktu tuh mahal. Ya, Iya. jadi sangat bagus kah kalau misalkan kalian berterima kasih atas waktu yang dia kasih. Tuh. Kayak gitu sih Oke, paling cara itu siap. tutorial bertanya kepada artis tersebut. Jadi asalkan kalian Ah, ngasih disclaimer, mm. itu oke sih. Oke. Masuk akal, masuk akal. Sangat masuk akal. Oke. Hmm. Selanjutnya yang keempat. Nah, kalau misalnya nih lagi masa grinding nih, ya masa mengingat waktu lo improve belajar sendiri gitu, isolate gitu kan ya gitu. Hmm. eh Lu kan udah gambar berjam-jam, udah setiap hari mungkin di atas 6-8 jam gitu kan ya, gitu. Lu Hmm. ada ngerasa ini nggak? Kayaknya gue kurang kerja keras deh, padahal lu udah 8 jam gitu. Ada perasaan gitu nggak? Oh, ada. Nah, ngehandle-nya tuh gimana? Kalau misalnya gue udah kerja keras terbukti datanya setelah di track udah 8 jam nih gitu kan, misalnya gitu. 8 Hmm. jam sehari, 40 jam seminggu gitu misalnya. Tapi ketika Oh. muncul kayaknya gue kurang deh atau gue kayak kurang efektif deh gitu. eh Gimana tuh menghandle perasaan kayak gitu tuh? Gitu. Nah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada punya waktu, aku saran kalian sih baca buku. Ah, iya. Nah baca bukunya ini Mhm. tentu saja bukan buku fiksi, tapi buku non fiksi yang Mhm. mungkin ngebahas soal apa ya kayak mental health gitu-gitu, self improvement sih biasanya kalau kalian cari di Grammy Mhm. tuh di rak-rak self improvement tuh banyak sih kayak handle mental dan lain-lain. Cuman biasa yang aku sadari itu ketika apa ya tidak berusaha cukup baik itu tuh ngelihat ini sih apa ya faktanya aja gitu kayak oke nih kan aku udah belajar selama 8 jam gitu Mhm. katakanlah. Nah 8 jam ini kan waktu yang lama ya, 8 jam Mhm. itu kan bukan waktunya sebentar nih, lama Mhm. nih. Nah Mhm. berarti apakah kalau misalkan kita ngerasa kayak kurang berusaha keras, apakah benar
kayak gitu atau Hmm. enggak. Nah, Hmm. kalau misalkan kalian emang udah terbiasa sama 8 jam ini, mereka merasa 8 jam ini tuh kayak waktu yang biasa gitu untukku. Nah, kalau misalkan kalian benar merasa kayak gitu ya, ya berarti benar gitu. Kalian bisa push lagi. Nah, cuman ketika kalian merasa si 8 jam ini karena mungkin lagi stres atau apa gitu, ya sadari aja bahwa yang kalian lakukan tuh udah maksimal yang kalian bisa lakuin. Hmm. Nah, jadi ingat-ingat kata itu, yang kalian lakukan tuh ada hal maksimal yang kalian bisa lakuin di saat itu. Dan kalau misalkan ditambah, kayak misalkan tambah aja di 12 jam gitu ya. Oh, nah tuh jatuhnya tuh kayak memaksain tubuh gitu kan. Nanti kalian Ya. bakalan kayak sakit. Oh, ternyata Ah. sakit, besok malah nggak bisa belajar gambar. Iya. Tambah Ah. menyesal. Ah. Oh, jadi kalian sadari aja, ternyata kalian tuh mungkin kalian sadari ini sambil nangis gitu kan, menatap langit gitu kan. Ah. Ah. Oh, nggak apa-apa kok. Udah cukup berusaha gitu. Buktinya aku udah gambar 8 jam kok sehari gitu. Aku udah bikin gambar-gambar ini aja nih. Jadi uh, ingetin diri kalian sama hal yang kalian dapat gitu sih. Kalian beneran ngelakuin hal ini gitu. Jadi bukan kalian 8 jam tapi bikin gambar tangan satu doang gitu ya. Tapi emang udah ada buktinya banyak gitu kayak ini gitu. Ya udah, aku udah cukup berusaha. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada yang bisa diimprove, ya udah kayak dicek gitu. Ini ada yang bisa kita tingkatin nggak? Tapi bukan saat itu juga ya. Paling kayak besoknya lagi ketika udah cukup oke gitu. Nah, Hmm. ketika kalian udah ngerasa apa ya, kayak merasa kayak rendah diri atau kurang berusaha gitu tuh, nah itu tanda bahwa kalian tuh udah kecapean gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada di fase capek tuh emang ini sih, sering mikir kemana-mana. Jadi makanya tadi kayak punya waktu istirahat yang cukup tuh penting, kayak tidur lah. Tidur tuh 7-8 jam sehari ya, bukan 5-4 jam ya. Kayak gitu, jadi kayak cukup kalian mengatur kesehatan juga. Soalnya problem artis kan kadang tidak sehat ya. Jadi sebisa mungkin, nah garis bawahi sebisa mungkin kalian hidup sehat sih. Karena kalian nggak cuma hidup 5 tahun, 10 tahun ke depan kan. Kalian kayak berpuluh-puluh tahun nanti bakal masih tetap hidup. Terus kalian memelihara pinggang kalian yang encok itu. Ya. Iya dong. Eh, Asam urat. Nama penyakitnya kenapa, tua ya. Nama penyakitnya tua. oh, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya adalah orang itu dan Allah sudah memperbaiki kehidupan ya. Sekarang tiap pagi udah jalan beberapa kilo gitu buat mulihin stamina. Terus ya nanti goalsnya bakal lebih sehat lah sampai bisa nge-gym gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi bertahap. Kayak gitu sih paling, Hansen. Oke. Nice. Ini dua pertanyaan lagi, 5 dan 6 ya. Gitu. Oke. Nah, yang kelima, tadi kan lu bilang ngejarnya tuh yang artis yang solid ya, yang bener-bener bagus gitu, yang bener-bener tanda kutip top dunia lah gitu. Jangan yang nanggung lah gitu. Karena nanti Oh, setidaknya dapat 50%-nya dia tuh udah ketarik kan gitu. Yang quotes ini kan, hmm. cita-cita setinggi setinggi langit supaya kalau jatuh paling enggak masih tinggi lah gitu kan. Itu yang quotes yang itu tuh. Iya, iya. Nah, tapi gue lihat kalau buat level lu mungkin itu jalan yang bener ya, atau paling kita bukan level kita lah, yang udah pengen serius gitu. Nah, Hmm. tapi gue lihat banyak bukti temen-temen gue yang belum solid gitu ya, mungkin under under 3 tahun pengalaman atau mungkin udah di atas 5 tahun tapi masih goblok gitu lah ya, gitu. Itu kalau ngejarnya langsung tinggi gitu, misalnya gambar ber 2 tahun, mau bocen, gue selalu lihat kegagalan dari pola itu, gitu. Apa ini apa Apa itu bagus ketika udah sampai keseriusan level tertentu dulu, jangan di awal banget gitu. Hmm. Tanya menarik. Mhm. Menurutku sih ini aku nggak ada data atau apa gitu ya. Jadi kalau menurut keyakinan saya, Mhm.
Kalau misalkan sebenarnya sih nggak ada yang salahnya ya. Walaupun ketika dia gagal, cuman karena dia ya udah kan kayak normalnya orang belajar kayak di fase 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama tuh emang ini sih bakalan agak pusing gitu. Walaupun kadang udah dikasih itu ya jalannya gitu ya. Kayak misalkan ini kamu belajarnya ini. Nanti kamu tinggal latihan ini aja. Nah tapi eh, gini ketika kalian di awal mau ngelakuin sesuatu, kalian tuh nggak cuman belajar hal itu aja gitu, belajar gambar doang. Jadi kalian belajar kayak cara supaya bikin habit baru ngegambar, kayak nyesuaiin sama aktivitas-aktivitas kalian yang lain. Nah itu tuh sebenarnya kayak mikir gitu ya, butuh tenaga gitu. Jadi itu nggak otomatis bisa kalian lakuin gitu ya. Jadi ketika kalian di awal gitu kayak orang baru mulai gambar tambahin informasi, oh ini kalau belajar harus kayak gini gitu, harus belajar kayak gini, dia pasti jadi tambah pusing, kayak beban di otak dia tuh tambah berat gitu. Nah, jadi itu sebenarnya hal yang wajar sih kalau misalkan dia mengalami kegagalan, dan menurutku itu nggak apa-apa karena kegagalan itu kan part dari proses gitu ya. Yang penting setelah gagal itu ya kita tahu gitu kayak cara memperbaikinya kayak gimana gitu. Mungkin kita bakalan denial sedikit kayak dikasih tahu ini nanti belajarnya ini gitu-gitu. Ya tuh pasti bakalan ini sih ada gitu. Cuman ketika orang apa ya udah mencapai apa mungkin udah keluar dari situ kayak emang beneran pengen serius, pasti nanti lambat laun hal itu tuh bakal jadi makin membaik kok. Dan sebenarnya tuh ada di berbagai bidang sih menurutku, nggak cuma orang yang belajar di gambar, kayak orang belajar dokteran lah contohnya, atau masak kayak atau apa gitu ya. Mungkin awal-awal denial kayak mau ngebahasnya ini dikasih tahu ini nggak terlalu ini gitu kan, nggak terlalu ngerti atau dia milihnya hal yang lain. Tapi itu hal yang wajar sih. Nah teman aku belum tahu kalau misalkan orang yang udah expert di satu bidang gitu ya, terus pindah ke gambar, misalkan katakanlah dia udah expert di bidang kedokteran gitu. Nah dia kan pola-polanya kayak misalkan disiplin dan lain-lain kan udah ini ya, udah kebentuk ya. Terus kayak dia di kedokteran tuh kan orangnya pintar-pintar. Jadi orang tuh pasti saling berdebat gitu ketika orang pintar ketemu orang pintar gitu kan, saling adu buat ilmu pengetahuan gitu. Cuman ketika dia udah sadar kayak oh ya, ini pendapat ini bisa diterima gini-gini, kayak bisa komunikasi. Mungkin ketika dia pas belajar gambar dia bakalan lebih oke gitu dibandingkan orang yang belum pernah mastering di bidang apa-apa gitu. Ya kalian udah tahu kan si pengalamannya belajar sesuatu sampai ke kayak misalkan spesialis atau apa gitu. Jadi udah kebentuk lah. Kayak gitu sih. Jadi normal-normal aja betul buat fase-fase awal gitu paling kayak gagal gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir, yang keenam, kalau misalnya udah nentuin target, misalnya space art atau kalau konteks gue ya, berarti gue mau ngejar VN kan, langsung langsung direct copy itu dari artis dituju tuh untuk langsung apa ya? Ya udah pertama mungkin dari nyontoh, kalau nyontoh terlalu ngantuk ya udah mungkin nge-replicate gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar nyontoh tapi ngejar kualitas yang sama tapi dengan kasus yang berbeda gitu. Nggak benar nyontoh plek-plekan gitu, nggak sekedar master study karena bagi gue master study ngantuk ya gitu. Nah, nah, Bentar ya gue tanya dulu ya. Yang pertama tuh yang nge-copy itu masa nge-copy-nya tuh gimana? ngopi ngopi ya jadi bukan master study one on one tapi lebih kayak ini kualitasnya nih, dah segala cara lu bikin nih, gimana biar caranya sampai sini kayak gitu. Nanti kalau ada yang kurang, baru oh gue perlu belajar ini, oh muka ceweknya kurang cakep, oh anatominya kurang mantap gitu, atau rendering kulitnya masih masih jelek gitu. Jadi langsung sederhana aja tuh, ini tujuan lo, dah segala cara lo kesini deh gitu. What do you think dengan cara kayak gitu? Berarti ini kayak nanya bagusan yang mana gitu antara kedua itu. Mm, iya, iya kayaknya kayak itu deh. Hmm. Menurutku sih itu ya dua cara itu bagus gitu. Jadi Mm-mm. ya dua cara itu harus dilakuin deh. Jadi nggak cuman pakai satu cara doang, tapi pasti ada kalanya study itu
jadi hal yang menjengkelkan. Tapi kadang ada juga kayak ada yang fun gitu. Nah, itu menurutku nggak perlu dihindarin gitu sih, dua-duanya gitu. Jadi itu ya udah tinggal dilakuin aja, tapi mungkin porsinya bisa kita sendiri kan nentuin. Kadang kita tahu kok kayak kapan harus apa ya, ketika kita udah belajar pakai satu cara, tapi kok hasilnya nggak worse banget gitu. Pasti kita bakal mencoba cara yang lain walaupun itu kayak tidak fun. Iya, iya. Mau nggak mau untuk improvement gitu, karena ya memang apa ya, nggak semuanya tuh kan fun gitu ya. Mungkin ini yang sering itu ya disalahartikan orang-orang. Jadi dan masalah soal emosi nih, ketika kalian merasa bosan, sedih, marah, itu sebenarnya bukan emosi yang harus kalian hindari gitu, tapi itu emosi yang harus kalian terima. Nah, contohnya kayak misalkan kalian marah gitu kan, ya udah kalian marah tuh nggak apa-apa asalkan jangan mukul orang, Iya, iya. jangan ngerugiin orang lain dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ngerugiin orang lain ya mungkin ada baiknya kalian berkonsultasi ke psikolog. Jadi sebenarnya emosi-emosi atau perasaan kalian tuh ada hal yang valid yang kalian rasakan dan itu hal yang normal yang perlu kalian rasakan gitu. Jadi nggak mungkin kalian hidup dunia itu bahagia terus kalau sedih, wah kalian kayak sedih tuh kayak di sosmed bikin story galau lah, terus bikin TikTok gitu kayak nangis-nangis pakai lagu sedih. Itu sebenarnya hal yang buruk gitu ya. Kalau misalkan kalian udah berlebihan, nah kuncinya di situ berlebihan gitu. Kalau misalkan memang itu udah berlebihan, itu nggak bagus. Cuman ketika di fase normal, misalkan sedih gitu, abis diputusin ya, it's okay, itu sedih nggak apa-apa gitu, normal gitu. Nah, cuman kalau misalkan sedih karena pengen bunuh diri sampai apa, nah itu tidak normal. Nah, jadi bedain emosi yang berlebihan sama enggak gitu. Jadi bosan ya nggak apa-apa gitu, hal yang normal gitu, study nggak fun gitu. Nah itu harus kalian terima, jangan kalian hindarin gitu ya, kayak gitu. Oke, berarti kalau Master Study bosan tapi itu adalah salah satu jawabannya untuk what it takes gitu. Ya Iya. dilakuin aja ya gitu ya. Karena kita nggak apa ya melulu dapat apa yang kita mau kan. Pasti ada fase tidak enak dan enaknya gitu. Ya tuh kayak emosi tadi tuh. Kayak semua tuh sebenarnya nggak perlu dihindari gitu. Buat kebosanan tuh nggak perlu dihindarin, kayak nyari. Ada kalanya emang kita bosan ya terima aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, that's it from me. Teman-teman yang mau nanya kapan lagi nih? Sebenarnya bisa kapan aja sih. Iya, bisa sih kalau ada. Oke, aku mau bertanya, Bang Sion, kan ini mungkin sedikit agak ini sih dia pertanyaannya agak berat nih. Apa ya? Aman. Bang Sion, kalau misalnya ada anak SMA nih mau jadi artis, dia mau jadi artis komersil lah, mau kerja di Marvel, pokoknya di industri lah. Bang Sion sarankan apakah dia masuk kuliah, belajar otodidak, atau ikut course? Ini anak SMA aja dia sendiri ya, anak SMA dia sendiri. Iya, Namanya Pasti Vincent. Ya itu contoh sendiri aja, contoh diri sendiri aja. Nah, kalau Bang Sion di posisi itu pas mau jadi artis tuh gimana Bang? Penasaran dah. Ini pertanyaan tuh sebenarnya tergantung konteks kita sih. Kalau misalkan punya duit, apa sih bakal ikut course gitu ya? Kayak beneran punya duit nih yang banyak gitu ya. Jadi nggak cuman, jadi ketika kita ikut pendidikan gitu tuh orang tua kita tuh nggak perlu nabung gitu buat biaya pendidikan kita. Menurutku sih ikut course dari awal sih nggak ada masalahnya, karena kalian emang punya privilege duit itu kan. Nah, cuman ketika kalian duit kalian agak pas-pasan pengen ikut course tapi masih nabung, menurutku kalian nggak perlu dari awal langsung ikut course gitu, nggak perlu gitu, atau ikut kelas semacamnya gitu. Kalian bisa belajar dulu sampai kalian merasa apa ya, kalian tuh beneran konsisten melakukan hal itu, dan ketika kalian bikin course itu tuh ngebantu, bukan kalian simpan doang gitu. Kan percuma kalau beli course tapi disimpan doang. Nah itu pasti bakal itu sih, ngerasa kayak di titik butuh si course ini gitu. Kalau misalkan kalian belajarnya otodidak gitu ya. Jadi itu sih tergantung sih Vincent. Kalau misalkan dia
cukup punya duit sih, saranku ya ikut course aja gitu. Karena course tuh lebih oke daripada sekolah karena di Indo tuh menurutku kuliahnya dia menurut cerita-cerita teman-teman saya ya, dia yang belum belum yang sebagus itu untuk jurusan ilustrasi gitu. Ada yang kan paling kan DKV kan sama seni rupa. Dan itu kayaknya tuh menurut cerita-cerita teman saya, ada yang sekolah di pendidikan juga tuh kayak kurang oke gitu, emang kurang sesuai dengan industri gitu maksudnya. Kayak skill yang diperluin eh, standar industri sama lulusan anak kuliahan ini tuh kayak beneran jauh gitu loh. Jadi Oh, kenapa banyak orang menganggur tuh? Sebenarnya karena kampus-kampus ini kayak dia gagal gitu buat memenuhi kebutuhan pasarnya gitu. Sebenarnya ada gitu kayak orang yang nyari apa pekerja-pekerja gitu tuh ada, cuman kadang ini terlepas dari 19 juta pekerjaan ya. Kadang emang skill kita aja yang belum nyampe gitu ke standar industrinya karena emang apa ya kayak kurang-kurang update sih. Kadang pengajarnya di kuliah-kuliah tuh mereka bukan praktisi gitu. Jadi mereka nggak pernah kerja di industri atau mungkin udah dulu banget. Karena sekarang kan udah beda banget ya. Jadi saranku sih ikut course aja, apalagi yang bisa bahasa Inggris gitu ya, itu bakal lebih bagus sih. Cuman emang agak mahal ya. paham, paham, paham. Thank you Bang buat jawabannya. Hmm. Ya, tergantung kaya atau enggak. Bang, boleh nanya kah? Tapi rada personal. Oh boleh boleh, tergantung ya. Kalau ya udah tanya dulu deh. Disclaimer dulu. Oh, udah mantap. Kalau nyaman boleh dijawab, kalau tidak usah, tidak apa-apa. Bagus bagus. Kalau apa kayak art menurut Bang Sion itu gimana sih? Kayak apa sih arti kayak gambar tuh buat Bang Sion? Waduh, filosofis sekali anjing. Wih, Iya, iya. penasaran aku. Hmm. Ini kalau arti yang filosofis banget sih, makanya aku nggak ada gitu ya. Cuman mungkin aku secara general aja dan aku cukup setuju dengan apa ya, artinya secara general. Jadi gambar tuh kayak digunakan sebagai alat komunikasi visual gitu ya. Jadi cara kita mengkomunikasikan apa yang pengen kita sampaikan gitu. Cuman bedanya ini lewat gambar. Jadi kenapa aku cukup suka gambar kan karena apa ya? Kayak aku merasa bisa menyampaikan di perasaanku ini tuh ke banyak orang dengan visual yang bagus gitu. Kayak Ah, misalkan kayak aku jujur akhir ini cukup suka film gitu kan. hmm. Kayak dia tuh apa ya? Dia gabungan antara gambar, visual, musik gitu-gitu kayak itu jadi satu menurutku adalah hal yang apa ya? Kayak indah banget buat menyampaikan si art ini gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya ya apa arti gambar untukku paling ya itu sih untuk mengkomunikasikan siapa ya perasaan emosional yang ada dalam diriku gitu. Ah, yang Hmm. personal yang itu ya. Eh, Siap. hmm. I see, I see. Kadang cukup ke gambar kok apa ya di style kita gitu kayak misalkan aja ya Ah, kayak misalkan apa ya brush stroke kita tuh kayak acak-acakan gitu-gitu nggak yang halus mungkin itu bisa aja ke gambar dari pengalaman kayak misalkan di rumah gitu ya orang tuanya sering pukul-pukulan tidak tidak harmonis jadi pas dia ngebrush pun tergambar gitu lah dari cara dia ngebrush tidak rapi gitu cuman ini misalkan aja gitu ya nggak mungkin ada anjir. kan. Ada Art ada psikologi. ada tulisan help, ada tulisan help nih kecil gitu ya. Iya iya ini sebenarnya ada tulisan perasaan dia gitu. Art psikologi. Ya itu sih tapi itu emang bisa sih kayak tingkah laku kita bisa emang ke gambar di gambar gitu. Saya terbaca gitu ya, Bang. Ya sebenarnya apa aja yang kita lakuin sih kayak misalkan kita nata sesuatu ternyata orangnya rapi dan tidak ya pasti kan tercermin dari situ ya tingkah lakunya. Ah, Mm-mm. I see, I see. Thank you, Bang, sudah menjawab. Iya
lagi ini. Lagi teman-teman sebelum ditutup. Energinya sudah habis kan, Bang? Lumayan. Ini kalau masih ada yang mau nanya boleh. Jarang-jarang juga mumpung hari libur. Oh iya, boleh bertanya lagi tapi bukan soal personal, lebih karena teknis gambar. Oh boleh. Tadi ada pembahasan soal ini enggak, kombinasi warna atau itu lain kali aja? Enggak. Kali aja Oh. kita bahasnya. Oh enggak sih, enggak ada. Kenapa emangnya? Oh, sekira tadi sebelum ke sini sebelum bahas soal roadmap menjadi artis kayak ada pembahasan sedikit soal warna gitu. Enggak sih, enggak ada. Sayangnya Itu aja sekarang. sih. Itu aja sih kalau nah, kali lah kita bahas soal teknis. Saya bahas ini kan bahas soal kehidupan soal artis kan ya. Kapan-kapan lagi bahas teknis lah. Ya boleh nanti next time kalau itu ya saya sudah menganggur lagi. Oh, mau resign kah, Bang Sion? Enggak, maksudnya libur, Mas. Libur. Libur. Nah, Ya. malah resign anjir. Dengarnya Resign ya. Salah dengar. Oh, resign. Aman. It's not bad lagi. Oke, Tidak lagi. sepertinya tidak ada lagi yang nanya. Terima kasih, Pak Seon. Yes. 2 jam ditanya. Ya, terima kasih juga sudah bertanya ya. Baguslah kalau sering-sering nanya gitu.